Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa benar ini dengan Ibu Lilis? Betul. Perkenalkan, saya perawat Elsa. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang kebutuhan dasar pada ibu hamil trimester pertama. Apakah Ibu siap? Siap. Waktunya kurang lebih 5-10 menit ya Ibu. Iya. Apakah Ibu tahu kebutuhan dasar itu apa? Tidak? Tidak. Tidak tahu, saya akan menjelaskannya ya Ibu. Jadi, di sini ada kebutuhan dasar itu, yaitu kebutuhan yang penting yang perlu dipenuhi oleh ibu hamil trimester pertama, karena dapat mempengaruhi tubuh kembang janin sejak awal kehidupan, mendukung perkembangan otak, sistem daya tubuh, dan pertumbuhan janin sejak dalam kandungan agar tetap optimal. Meliputi kebutuhan psikologis, kebutuhan fisik agar kehamilan dapat berlangsung aman dan lancar. Kebutuhan fisik yang diperlukan itu ada beberapa. Di sini satu, kebutuhan oksigen. Jadi kan kalau ibu hamil trimester pertama itu paru-parunya bekerjanya lebih berat. Maka dari itu, ibu hamil perlu latihan nafas dengan senam hamil, tidur dengan bantal yang tinggi, makan tidak terlalu banyak, tidak merokok. Lalu yang kedua ada pemenuhan nutrisi ya Ibu. Jadi, ibu hamil trimester pertama perlu memenuhi nutrisi dengan baik dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan mengandung zat-zat berikut ini, seperti asam folat atau vitamin B9 yang dibutuhkan dari awal trimester kehamilan karena berfungsi mendukung perkembangan otak dan sumsum tulang belakang bayi. Kekurangan asam folat pada trimester pertama dapat mengakibatkan bayi cacat saat lahir. Sumber makanan yang mengandung asam folat yaitu hati ayam, sayur bayam, dan kuning telur. Lalu yang kedua ada vitamin B6, yaitu memiliki peran penting selama kehamilan. Karena vitamin B6 terbukti efektif untuk menekan rasa mual selama kehamilan trimester pertama. Sumber makanan yang mengandung vitamin B6 yaitu ikan salmon, pisang, dan roti gandum. Lalu zat besi. Zat besi diperlukan ibu hamil selama trimester pertama untuk mencegah terjadinya anemia selama kehamilan. Dengan mencegah terjadinya anemia, ibu hamil turut menurunkan risiko terjadinya kelainan prematur. Baik, yang kedua ada personal hygiene. Ibu hamil perlu merawat gigi, mandi, perawatan payudara, dan perawatan vagina agar terbebas dari infeksi dan penyakit. Merawat gigi bermanfaat untuk menjamin pencernaan yang sempurna. Bisa dengan mengobati gigi yang terinfeksi, menambal gigi, dan menyikat gigi secara teratur. Lalu yang kedua itu mandi. Bermanfaat untuk merangsang sirkulasi, menyegarkan, menghilangkan kotoran, dan bau. Lalu ada perawatan payudara. Bermanfaat juga untuk mencegah terjadinya infeksi dengan dibersihkan lalu terbasahi kolostrum, dan bisa dilakukan pemijatan setiap kali mandi ya Bu. Lalu perawatan vagina. Wanita hamil jangan melakukan irigasi. Celana dalam harus kering. Jangan gunakan obat semprot ke vagina, dan sesudah BAB dielap dengan lap khusus agar tidak kotor. Lalu ibu hamil juga perlu istirahat atau tidur dan harus mengurangi kegiatan yang melelahkan, menghindari posisi duduk, berdiri dalam waktu cukup lama, dan ibu hamil harus mempertimbangkan pola istirahat dan tidur yang mendukung kesehatan dan bayinya. Baik Ibu, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau begitu saya lanjut ya. Lalu ada istirahat atau tidur wanita. Lalu menjaga kehamilan. Cara menjaga kehamilan itu yaitu perbanyak minum air putih, konsumsi makanan sehat, penuhi kebutuhan istirahat,
dan lakukan gaya hidup sehat. Iya. Baik Ibu, apakah Ibu sudah mengerti apa yang tadi sudah saya jelaskan? Iya, mengerti. Baik, kalau begitu saya akan bertanya ya Ibu. Iya. Yang pertama, apakah Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar pada ibu hamil trimester pertama itu? Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang penting yang harus dipenuhi ibu hamil trimester pertama. Oh, ya betul Ibu. Jadi, kebutuhan dasar itu kebutuhan yang penting ya Bu. Iya. Jadi, yang kedua, saya akan bertanya kembali. Apa saja kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh ibu hamil? Ada oksigen, nutrisi, asam folat, vitamin B6, dan zat besi. Lalu setelah nutrisi ada personal hygiene, istirahat, dan cara menjaga kehamilan. Baik. Lalu, apa saja manfaat kebutuhan dasar pada ibu hamil itu? Kebutuhan dasar menjaga kebersihan dan kehamilan lalu agar bayi dan ibu sehat. Seperti itu ya. Ya, betul sekali Ibu. Sebutkan manfaat dari penyuluhan kesehatan tentang kebutuhan dasar pada ibu hamil ini. Manfaat penyuluhan agar mengetahui kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Baik Ibu, terima kasih. Baik, kalau begitu ternyata Ibu sudah paham ya apa materi yang sudah saya sampaikan tadi. Iya. Sekarang saya akan izin pamit. Terima Ya. kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.